Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh setelah jubir Mahkamah Konstitusi membuat pernyataan bahwa tidak ada larangan dalam konstitusi bagi Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai cawapres di Pilpres 2024. Akibat pernyataan tersebut, mulailah timbul wacana terbaru, yaitu yang akan dicalonkan nanti adalah Prabowo sebagai presiden dan Jokowi sebagai cawapres. Masalahnya, apakah PDIP rela putri mahkotanya Ibu Puan tidak dicalonkan? Atau memang alternatif kedua adalah Ibu Puan sebagai capres, Jokowi sebagai cawapres? Masalahnya, apakah ini melanggar konstitusi? Inilah Hot Room, polemik presiden jadi wapres. Oke, mantap. Sebelum kita berdiskusi, kita lihat dulu video berikut ini. Urusan 3 periode sudah saya jawab. Begitu itu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi wapres, itu dari siapa? Gitu loh. Kalau dari saya akan saya terangkan, kalau nggak dari saya nggak mau nerangin. Oke, selanjutnya kita akan melihat dulu apa kata konstitusi kita. Pasal 7 Undang-Undang Dasar mengatakan, presiden dan wakil presiden hanya boleh 2 kali menjabat. Kata kuncinya, dalam jabatan yang sama, hanya boleh 2 kali. Pertanyaannya adalah, kalau presiden 2 kali, kemudian mencalonkan diri jadi cawapres, apakah itu jabatan yang sama? Ya, berikutnya pasal 8 ya. Disebutkan di sini kalau presiden mangkat atau berhenti, maka otomatis dia digantikan oleh wakil presiden. Yang tidak setuju dengan Jokowi jadi cawapres memakai pasal ini. Karena kalau presiden meninggal, maka wapres otomatis menjadi presiden, artinya menjadi 3 kali. Jadi inilah yang dipakai oleh tim yang tidak setuju Jokowi maju sebagai cawapres, sedangkan pasal 7 tadi yang ada kata masa jabatan dipakai oleh tim pro Jokowi yang mengatakan nggak ada larangan bahwa presiden mencalonkan diri jadi cawapres karena katanya cawapres sama capres adalah bukan jabatan yang sama. Oke, mari kita tanya kepada Budi Ari, Pak Budi Ari, tim pro Jokowi. Apa dasar hukumnya tim pro Jokowi mengusulkan bahwa Jokowi cocok jadi cawapres di 2024? Begini, bukan kami yang mengusulkan untuk Pak Jokowi jadi wapres. Kami merespon aspirasi atau pendapat dari MK. Bukan kami mengusulkan, Bang. Dan terus terang aja secara jujur ya, ide Pak Jokowi atau presiden menjadi wapres ini sama sekali bukan ide yang menarik. Oh, bukan, jadi bukan maunya ide yang apa? Karena kenapa bukan ide yang menarik? Karena ini bukan soal apa menjadi siapa menjadi apa. Ya. Ini kan soal bagaimana bangsa ini dibawa ke depan. Pertanyaannya, kalau akhirnya Jokowi mencalonkan diri sebagai cawapres, dasar hukumnya apa menurut timnya? Tim pro. Saya nggak yakin Pak Jokowi mau jadi wapres. Kalau kita berkalau-kalau, ya boleh aja berkalau-kalau. Tapi saya tuh kalau itu kansnya di bawah 10%, saya anggap bukan sesuatu yang harus dianalisis. Jadi, kan jabatan Bapak sekarang tim pro Jokowi, maksudnya apa ini? Ya bukan, saya sebagai ketua umum Projo, ya. Ini nggak pernah, terpikir pun nggak pernah ada wacana Pak Jokowi mau jadi wapres. Tapi jubir MK melemparkan isu itu, dan kami merespon. Dan saya bilang, responnya Bapak mendukung? Loh, bukan mendukung. Ya, meresponnya itu yes or no? Oh, begini Bang, saya cuma anggap ya udahlah. Ada yang mau Jokowi 3 periode, ada yang mau Jokowi penundaan pemilu, ada yang mau Pak Jokowi jadi wapres. Saya anggap ini bunga-bunga demokrasi. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak pribadi, kalau ada usulan Pak Jokowi jadi cawapres, Bapak pribadi apa pendapatnya? Bapak pribadi? Saya tadi katakan dengan tegas, ini bukan ide yang kurang, ini ide yang jadi Bapak tidak setuju? Sangat tidak menarik ini. Karena itu tadi saya bilang, masa presiden dijadiin wapres,
Itu kan degradasi. Kalau gitu saya tanya kepada Pak Kodari. Dari segi konstitusi, kalau benar nih ya, kalau benar Jokowi masuk calon cawapres, itu melanggar konstitusi nggak? Kalau menurut saya tidak. Karena pertama, dia tidak menduduki lagi atau mencalonkan lagi untuk jabatan yang sama. Artinya bahwa pengertian jabatan yang sama ini harus presiden periode ketiga presiden juga. Ya, kalau pakai konstitusi yang sekarang kan Pak Jokowi itu presiden 2 kali. Jadi kalau nanti maju sebagai wakil presiden itu tidak masalah. Karena bukan jabatan yang sama. Sama aja misalnya dengan Pak JK wakil presiden 2 kali maju capres, kurang lebih begitulah ya. Itu tidak masalah. Yang kedua, kalau ditaruh pasal 8 sebagai halangan, menurut saya tidak masalah juga. Kenapa? Karena pasal 7 itu kalau kita bicara mekanisme, itu mekanisme dipilih. Sementara kalau yang pasal 8 ini digantikan. Jadi ini yang dilarang itu, Bang. Abang jangan cuma menyoroti jabatan yang sama, Bang. Tapi kan pasal 8 mengatakan... Tapi juga dilihat juga mekanismenya, Bang. Ya, gitu. Tapi pasal 8 mengatakan apapun alasannya tidak boleh menjabat 3 kali. Tidak ada, Bang. Tidak ada di sini. Gini, saya di pasal 8 ini, ya, jika presiden mangkat diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatan. Jadi ini bukan dipilih, digantikan. Jadi mekanismenya mekanisme yang sangat berbeda. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Lagian, apa pasti presiden nanti yang didampingi oleh Pak Jokowi akan mati, akan mangkat. Terlalu ente, kan kira-kira begitu. Terlalu itu. Jadi itu mendahului takdir, Bang. Jangan mendahului takdir, Bang. Ibu Gea gimana? Menafsirkan ini Bang, yang ngusulin wapres Pak Jokowi ini orangnya, Bang. Dasarnya apa? Dasar kami udah jelas ya, Bang. Tadi yang ditampilkan tuh pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bisa dipilih kembali setelah 2 kali periode masa jabatan. Otomatis kan Pak Jokowi ini kan tadinya 2 periode sebagai presiden. Nah, kali ini kan kami mencalonkannya sebagai wakil. Jadi itu tidak dilarang? Tidak dilarang, karena memang beda kan presiden dan wakil presiden. Oke. Dan apakah ini sudah ada timnya, Ibu sengaja dibentuk oleh tim Jokowi atau memang... Enggak, Bang, ini murni kita aspirasi dari masyarakat, kita kumpulan dari ibu-ibu, dari mahasiswa-mahasiswa. Bukan ada otaknya di belakang tim kampanye Jokowi sudah mulai bergerak? Enggak ada, ini kita murni benar-benar masyarakat yang ingin mempersatukan antara kubu Pak Prabowo dengan kubu Pak Jokowi yang selama ini kan kita lihat dari tahun 2014 selalu bersih tegang ya, di mana kubu beliau berdua ini kan kubu yang besar. Terus nanti kubunya Ibu Puan gimana? Itu kita sih nggak tahu ya, kita nggak mikirin juga. Jadi Ibu tidak memihak Ibu Puan? Tidak, saya jawab tegas tidak. Tidak memihak Ibu Puan? Saya memihak kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oh, memihak begitu? Jadi memang ini sudah benar-benar dibentuk ini secara sengaja? Betul, itu keinginan kami. Boleh dong kita sebagai warga Indonesia mempunyai harapan ya? Boleh kan, kita juga mempunyai wacana. Kita ingin kalau, presidennya kita pengen Pak Prabowo, dan wakilnya kita lihat yang cocok siapa sih yang kira-kira bisa mendampingin Pak Prabowo. Ternyata kita memilih Ibu Pak Jokowi. sudah melakukan apa pembicaraan dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi juga? Kalau untuk kita berbicara secara pribadi sih belum sih, Bang. Cuman secara tersirat otomatis kan memang tidak ada masalah ya dengan MK membuat pernyataan seperti itu. Pak Jimmy dan semua ahli hukum tata negara mengatakan itu melanggar pasal 8 karena kalau presiden meninggal maka otomatis wapres jadi presiden. Dia menjadi menjabat 3 kali. Gimana itu? Kalau untuk pasal 8 sih saya kira tidak perlu dikhawatirkan ya, karena yang kita fokuskan sekarang ini adalah pada saat pencalonan dan pada saat pemilihan serta pada saat pelantikan. Nanti kalau benaran meninggal presidennya di tahun pertama bagaimana? Kalau memang benaran meninggal kan itu force major kan? Force major. Ibaratnya kan dari awal Pak Jokowi kan pasti Pak Jokowi tidak andai-andai dong bahwa nanti saya akan jadi presiden nih, kan Pak Prabowo pasti meninggal. Nah, itu kan salah besar. Itu doa yang buruk itu. Itu pemikiran yang buruk. Artinya kalau misalkan presiden siapapun pada saat itu kepilih meninggal dan kebetulan Jokowi jadi wakil, Ibu mengatakan bahwa Jokowi memenuhi syarat menjabat 3 kali. Iya, karena kan itu tidak masalah karena pada saat pemilihan, pencalonan, pemilihan serta pelantikan, posisi beliau dari awal kan adalah sebagai wakil. Jika di tengah jalan ada force major seperti tadi kan, ya itu bukan salah Pak Jokowi, bukan niat Pak Jokowi juga kalau mau dia 3 periode. Tapi gitu kan undang-undang mengatakan apapun alasannya tidak boleh 3 periode. Ya nggak bisa, Bang, soalnya memang pada saat pemilihan, pencalonan, pelantikan, posisi beliau adalah wakil dari awal. Jadi jika di tengah-tengah memang ada
seperti itu ya bukan salah beliau. Oke, jadi tim sebelah sini sudah mengatakan bahwa Jokowi memenuhi syarat sebagai cawapres di pemilu 2024. Kita akan mendengarkan tim sebelah kiri. Kita istirahat dulu. Temu lagi di Hot Room. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 tidak melarang presiden mencalonkan diri menjadi wapres walaupun sudah presiden 2 kali, karena yang dilarang hanya kalau jabatannya sama. Presiden dan wapres adalah jabatan yang berbeda, bukan jabatan yang sama. Ya. Yang kedua, kalau nanti meninggal presidennya dan Jokowi jadi wapres jadi naik, kan bukan salahnya Jokowi jadi naik jadi presiden. Dia bilang itu force majeure. Kita dengarkan dulu Margarito. Dari segi konstitusi, itu pendapatnya apa sih? Marahin dulu gimana? Bang, Theodore Roosevelt, itu presiden... Siapa itu? Theodore Roosevelt. Oh, ya, Amerika, presiden Amerika. Oke. Itu 2 periode. Apa? 2 periode. 2 periode. 2 periode 4 tahun ya. Ya. 1912 dia calon lagi sebagai presiden. Ya. 3 kali. Tapi memang harus diakui, sampai dengan saat itu, Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur batasan berapa kali seseorang... Pada saat itu? Pada saat itu. Belum ada? Belum ada. Dia baru ada pada tahun 1945 setelah Franklin Delano Roosevelt mati di dalam jabatan. Periode keempat. Kembali ke sini sekarang. Sampai pasal 7. Coba dibikin dulu. Yang dilarang itu jabatan yang sama 3 periode. Iya. Dia bilang presiden dan wapres kan bukan jabatan yang sama. Ya. Apa kata Bapak? Pasal ini Anda tahu, spiritnya adalah Pak Harto dan Bung Karno. Ya. Pak Harto ambil yang paling pokok. Ya. Terus, continuous, tidak ada jeda. Ya. Itulah spirit pasal ini. Tafsir historik. Ya. Dan kalau cek di 1999, isu utama pada waktu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah batasi masa jabatan presiden karena presiden itu berulang-ulang jadi presiden. Ya. Itulah pasal sekarang ini. Ya, Tapi mari kita bilang, presiden dan wakil presiden 2 jabatan yang berbeda. Benar. Setuju? Setuju? Oke. Mari Pak Abang. Abang lebih senior dari saya. Tunjukkan pada saya satu saja keputusan wakil presiden. Tunjukkan pada saya satu saja putusan edaran presiden atau instruksi wakil presiden. Ada? Tidak. Tidak ada. Sepanjang masa Pak Harto, saya mesti bilang terus terang, Pak Tri, Pak Dar, kerjanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Harto. Tapi jadi at the whole dari segi perspektif konstitusi, 2 jabatan ini berbeda. Konsekuensinya apa? Wakil presiden bisa jadi wakil presiden. Satu. Yang kedua, ya. Bisa kan? Bisa. Yang kedua, Bang, ada pemilu kan? Sebagai orang hukum, apa mau beri arti apa terhadap pemilu itu? Tidakkah pemilu itu adalah satu peristiwa hukum yang mengakhiri term 2 itu tadi? Ya. Selesai. Jadi apa problem hukumnya? kesimpulannya apa? Bisa, wakil presiden. Jadi Jokowi bisa mencalonkan diri jadi calon wakil 2024. Yes. Bisa. Dari segi legal. Karena itu bukan jabatan yang sama. Bukan jabatan yang sama. Ada pemilu yang ada satu peristiwa hukum yang sudah mengakhiri dia. Wah, sudah mengakhiri 4 lawan 1. Ibu Titi. Tapi begini Bang. Ya. Masih ada jeda. Begini. Tidak pernah ada hukum yang tidak didorong atau tidak dibingkai dengan etik. Ya. Di titik itu kita pertanyakan level etiknya. Ya. Di titik itu ya. Level etiknya, kedalaman etiknya yang mesti kita pertanyakan. Bukankah moralnya ini? Nah itu dia. Bukankah moral di pembuatan undang-undang ini adalah? Itu dia. Agar orang jangan menjabat lagi. Nah, itu dia. Ya kalau itu dia kenapa Bapak setuju? Nah ini kan norma hukum. Jadi etiknya ini yang mesti dicek. Oke, etiknya Bu. Oke, Ibu kan ikut dalam pembuatan undang-undang pemilu. Waktu itu apa moral, pesan moral, makanya undang-undang itu dibuat? Pertama, kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang di dalamnya mengatur persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, jawaban atas diskusi kita hari ini adalah
Tidak boleh kalau sudah 2 periode sebagai presiden, maju sebagai wakil presiden. Di mana itu diatur? Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah huruf N. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Jackpot. Hukum positif. Ini kalau di dunia pengacara ini sudah gugatan ditolak. Betul. NO. NO. Ini merugikan ibu ini. Ya. Di mana masalahnya nih, Bang? Ya. Itu kan 2 kali, Bang. Masa jabatan. Kalau 2 kali dalam masa jabatan sama nggak masalah, Bang. Kan calon presiden dan wakil presiden. Dia maju sebagai wakil presiden tidak boleh menjadi ketika dia sudah menjadi presiden atau wakil presiden selama 2 kali pada masa dalam jabatan yang sama. Jadi maksudnya begini, presiden kalau kita baca terpisah ya, presiden yang sudah 2 kali tidak boleh lagi mencalonkan diri sebagai wapres. Itu maksudnya di sini. Selama nggak lihat saya di mana dilarangnya. Persyaratan menjadi calon presiden, dan calon wapres adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama 2 kali masa jabatan. Nggak bisa begitu bacanya. Bacanya harus dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar jelas-jelas membedakan 2 jabatan itu, sebagaimana dijelaskan Pak Margarito Kamis. Tadi nggak itu bisa. filosofi dari pertanyaan tadi. Sebentar dulu. Kan saya ditanyanya konteks terlepas undang-undang dari pemilu. dulu soal undang-undang, kita lihat dulu redaksinya ini. Bapak setuju nggak memang secara formal tertulis begitu redaksinya? Kita lihat ini dulu. Soal nanti Bapak mengatakan ini bertentangan undang-undang dasar itu hal lain. Coba lihat dulu. Ini jelas-jelas ini. Boleh kok. Boleh, saya nggak melihat di mana larangannya. Nah, Bang, itu ada kata-kata 2 masa, 1 kata kuncinya masa jabatan, 2 yang sama. Tapi lihat di atasnya, ini boleh saya jelaskan dulu ya. Ya, silakan Bu. Pasal ini ketika pembahasan jelas menyebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pak Budi setuju kayaknya. Iya. Jadi semangat ketika undang-undang pemilu dibuat memang kristal clear, tidak ada perdebatan. Kalau dia sudah 2 periode sebagai presiden, dia sudah 2 periode sebagai wakil presiden, dia tidak boleh dicalonkan. Nah, problemnya adalah ketika juru bicara Mahkamah Konstitusi yang kemudian dibantah oleh Mahkamah Konstitusi, itu bukan pandangan Mahkamah Konstitusi mengomentari existing norm. Pertanyaan saya, memang ada kewenangan nggak sih jubir Mahkamah Konstitusi memberikan komentar yang tidak ada kasus? Ini kan nggak ada kasus. Nah, apapun tidak ada kasus kan akan ada benturan kepentingan. Nggak ada diskusi ini. Kalau nggak ada mereka nggak ada diskusi ini. Itu dia doang. Ya, tapi secara kalau kita mau bicara serius, dia official pernyataan itu. Oke, sekarang saya tanya lagi ke Pak Margarito. Setuju nggak dengan apa kata Ibu Titi bahwa pasal ini jelas melarang? Betul begini, Bang. Simpel kok ini. Sejak kapan Jokowi jadi wakil presiden? Sejak kapan Jokowi jadi wakil presiden sudah memenuhi norma itu? Kapan? Ini kan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Kan presiden 2 kali? Yes, dia presiden 2 kali, yes. Ya. Lalu, apakah jabatan wakil presiden itu sama dengan presiden? Yes. Coba, gimana Bu Titi? Ya. Bagaimana itu? Jadi begini ya. Bang, ini tadi sebenarnya Pak, kalau kita mau diskusi ini pertama clear posisi harus dikelirkan dulu. Sebentar Bang, Bang Hotman. Jadi yang harus di-clearkan ini adalah kita putuskan dulu perdebatan tadi yang dibilang oleh Bang Margarito. Presiden Wapres ini jabatan ini 2 hal yang sama atau berbeda? Sebentar dulu. Di sini bisa itu tadi masuknya di situ. Sebentar dulu. Di sini tidak ada kata-kata apakah sama atau tidak. Coba kita baca. Persyaratan menjadi calon presiden. Ya, berarti hanya presiden dulu ya. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama 2 kali masa jabatan. Dalam jabatan yang sama, maksudnya mengacu kepada jabatan yang sama, Bang. Kalau jabatannya beda nggak masalah. Bagaimana bisa kita menunjuk satu peristiwa hukum yang tidak ada kaitan dengan peristiwa hukum yang lain? Ya. Sementara telah ini normanya sudah jelas, tapi saya ingin menambahkan dari perspektif pemilu, boleh ya? Ya.
Jadi di dalam pasal 6A ayat 1 disebutkan calon presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan. Dalam sistem pemilu itu disebut single member constituency. Single member itu satu kursi. Mungkin ada penafsiran lain nih. Persyaratan menjadi calon wakil presiden. Persyaratan menjadi calon wakil presiden belum pernah menjabat sebagai presiden 2 kali. Berarti Jokowi nggak bisa dong? Betul. Maka kan tadi ditanya, bagaimana undang-undang pemilu menerjemahkan desain konstitusi kita. Dan inilah desain undang-undang pemilu menerjemahkan pasal-pasal konstitusi. Oke, jadi lebih diterperincikan gitu. Betul, jadi semangat konstitusi itu, konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan itu diterjemahkan Undang-Undang 7 2017 secara tegas. Apakah etis? Kalau hukum saja tidak boleh, apalagi etika. Jadi menurut Anda tidak etis kalau Jokowi mencalonkan diri sebagai cawapres? Melawan hukum, melawan etika, existing norms, hukum positif kita hari ini. Oke, kita istirahat lagi, kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Aduh, mantap banget. Oke, Pak Kodari. Ya. Coba kita langsung aja dulu. Persyaratan menjadi wakil presiden. Kita kan bicara wakil presiden. Persyaratan menjadi calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 periode. Ini jelas tidak bisa. Dari sini Bapak setuju? Enggak Bang, saya terpaksa maju Bang, saya terpaksa maju. Gini, apa nggak boleh potong begitu? Karena kalimat ini paralelnya ke sini, ini paralelnya ke sini. Ini terjadi kekacauan karena apa? Dipotong-potong gitu loh. Jadi jabatan yang sama itu, presiden itu dalam jabatan yang sama ke sini, wakil presiden jabatan yang sama ke sini. Begitu cara bacanya. Bu Titi dong, coba. Dia nggak mau kalah dong. Kenapa? Bang, kan dokter hukum ya. Beda antara dan atau itu kan jelas ya. Dan dengan atau itu jelas. Yang di atas ini adalah dan. Dan dua posisi ini persyaratannya tidak boleh menjabat sebagai baik jadi presiden artinya, atau pokoknya siapapun presiden dan wakil presiden tidak boleh menjabat 2 periode baik sebagai presiden atau wakil presiden. Jelas kan Bang? Sudah cocok jadi dokter? Cocok juga. Gimana nih Pak Kodari? Ya kalaupun misalnya nanti dianggap melarang, menurut saya teman-teman tinggal judicial review saja ke Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan bahwa redaksi undang-undang ini bertentangan terhadap konstitusi. Itu sebabnya saya dari awal selalu mengatakan kita kembalikan kepada undang-undang dasar, redaksinya dan maknanya seperti apa gitu. Kalau ada tafsir seperti itu, menurut saya ini kesalahan DPR dalam menyusun kalimat dalam undang-undang. Tapi dan atau ketukar-tukar begitu loh. Gini Bang, ini bukan sekali 2 kali ya, undang-undang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kan sering. Mbak Titi, ini ketidakkonsistenannya apa? Yang atas pakai dan, yang bawah pakai atau. Itu kan pasti akan menimbulkan debat semantik ya. Betul. Yang atas pakai dan, calon presiden dan wakil presiden. Tapi di bawahnya pakai itu atau. memang saat pembahasan disengaja karena ingin mencegah dulu menjawab fenomena ada kepala daerah yang maju sebagai wakil kepala daerah. Jawabannya pasal ini. Tidak boleh seperti itu lagi. Apalagi kalau kita bicara tafsir konstitusi, ada putusan MK terakhir, putusan nomor 67 tahun 2020 yang menyebutkan kalau seorang wakil kepala daerah sudah menjabat 2,5 periode sebagai kepala daerah karena menggantikan, dia dianggap sudah menjadi kepala daerah selama 1 periode. Tidak boleh lagi kalau mau 3 periode. Jadi kalau dia sebagai wakil misalnya, kepala daerahnya mangkat, dia menjadi kepala daerah dan lebih dari 2,5 tahun. Artinya di peraturan kepala daerah lebih jelas. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi memaknai periode tadi. Oh, sudah ada putusan? Sudah ada putusan soal, walaupun ini kepala daerah ya, tapi tafsir itu menegaskan bahwa kalau seorang wakil menggantikan kepala daerah lebih dari 2,5 tahun, maka dihitung. Tapi ada kepala daerah menjabat sampai 3 kali di Surabaya, benar nggak itu? Itu kan sebelum ada putusan MK. Jadi kita harus gunakan tafsir sistematis ya.
Tapi begini Bang Hotman. Jadi putusan MK sudah memperinci lebih tegas lagi menurut Anda. Putusan MK itu bisa dipakai untuk sebagai dasar bahwa Jokowi tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden 2024. Secara filosofis, yuridis dan sosiologis tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. 277 populasi Indonesia, banyak kader-kader terbaik bangsa yang bisa kita pilih mengisi jabatan strategis di Republik ini. Bang Kodari, Pak Budi Ari, Pak Margarito, iya, Ibu tapi Gea, punya kualifikasi atau enggak? Saya kan nggak bisa ujung-ujung 270 juta penduduk Indonesia, saya mau masuk timnas sepak bola. Saya nggak punya kemampuan. Baru 100 meter udah ngos-ngosan kok. Gini loh Bang. Gimana Pak Margarito? Nggak bisa dipukul rata tuh 270 mau dikualifikasi jadi presiden atau entry, kesetaraan akses pada politik. Abang jangan begitu dong. Kesannya orang Sumatera Selatan tidak bisa jadi capres. Saya dukung. Enggak juga. Ini kan kita bicara norma, kan kembali pada norma. Normanya seperti kata Bang Margarito Kamis, normanya konstitusi. Saya mau tanya dulu. Melarang. Menurut Bapak, kira-kira Prabowo sama Jokowi cocok nggak? Prabowo jadi bos, presiden, Jokowi jadi wakil. Dari segi emosi, Prabowo pasti senang lah ya. Prabowo pasti senang. Pasti senang dia. Tapi Jokowinya ini yang jadi soal. Iya. Kenapa? Karena tembakan ke dia itu apa? Anda ini punya level etik di mana? Iya. Anda punya level moral gimana sih? Jadi menurut Anda ini debatable. Soal level moral dan level etik ini debatable. Why? Abang pasti baca bukunya Immanuel Kant. Kalau etik internal insentif. Hukum itu eksternal. Jadi menurut Anda, ini sangat tergantung. Terlepas dari apa kata peraturan, Anda mengatakan bahwa tidak etis kalau Jokowi mencalonkan diri sebagai wapres. Dan ini soal Pak Jokowi sendiri. Yes or no? Kalau saya dari perspektif karena kalau etik itu subjektif. Jadi rasa sendiri. Dan berbeda dengan Anda. Pertanyaan berikutnya. Kalau Anda tanya saya bilang tidak pantas. Tidak pantas. Kalau Anda tanya saya. Terlepas dari peraturan. Yes. Pertanyaan berikutnya. Dari segi pemikat hati publik, menurut Anda, kalau sampai mereka ada begitu banyak hal yang memikat. Dalam pemilu Anda lebih kuat mana? Prabowo Jokowi atau Puan Jokowi? Prabowo Puan. Oh, itu top. Oh. Itu top. Feeling Anda begitu? Iya begitu. Prabowo dan Puan. Dan itu top. Itu gimana itu tim Jokowi ini, Pak Budi? Dari awal standing point saya jelas. Ya. Bahwa ide Pak Jokowi untuk menjadi wapres itu bukan ide yang menarik. Artinya tidak setuju? Tidak menarik aja. Ya, Satu, tidak menarik buat pendidikan politik kita juga tidak menarik. Artinya Anda pribadi menentang, udah? Jangan bahasa menentang. Iyalah, kita harus tidak setuju. setuju. Ini nggak harus iya dong. Saya bilang pengadilan tidak menarik. Ini tidak menarik. Tidak menarik, artinya nggak beri pembelajaran apa-apa buat demokrasi, buat bangsa ini, buat pembangunan bangsa ini ke depan. Hebat juga ini, padahal Anda pendukung Jokowi. Bukan. Menjadikan Pak Jokowi wakil presiden atau mencalonkan Pak Jokowi jadi wakil presiden itu kan dengan kata lain kan merendahkan Pak Jokowi dong. Gimana Ibu Gea? Ibu ini yang ngotot nih sampai bentuk tim. Kaosnya lihat kaosnya. Coba nih udah dibikin kaosnya nih. Ya aduh, coba berdiri dulu. Waduh, Prabowo Jokowi. Waduh. Bang, sebelum ke situ saya mau tambah dikit aja gini. Biasanya kan abang kan berjalan dulu depan sekali kan, Ma'ruf di belakang gitu kan. Tiba-tiba nanti 2024 Prabowo depan, Jokowi belakang. Ya dulu bos, sekarang ada buah. Ya payah deh. Gimana itu? Gimana Bu? Kata Pak Budi Ari kan ibarat kata kayak semacam penghinaan mungkin ya. Yang tadinya kastanya dari presiden turun ke wakil presiden. Iya memang tapi itu penghinaan. Saya mohon maaf ini justru itu bukan penghinaan. Justru itu ada bentuk apresiasi dari kami. Kami merasa Pak Prabowo ini hanya cocok dengan Pak Jokowi. Kenapa? Kenapa Pak Jokowi? Sudah jelas elektabilitas beliau seperti apa. Beliau dicintai oleh masyarakat Indonesia tuh separuh penduduk Indonesia, betul ya Pak ya? Dan dengan semua program-program kerja beliau yang sudah kita nikmati seperti infrastruktur, dengan segala macamnya. Sorry. Ya, bentar dulu Pak. Itu ada soal dalam berbangsa dan bernegara. Enggak, bentar dulu. Bang, saya mau kasih tahu Bang. Supaya ada pembelajaran yang kita dapat. Kita lihat dulu nih. Kasih dulu Pak. Pak Budi. Nah, supaya jelas program ini memberikan pencerahan bagi bangsa ini. Mari saya bilang ini ya. Memang saya mesti bikin perbandingan. Emangnya nggak mencerahkan, Bang? Iya, memang George Washington itu tidak ada larangan untuk dicalonkan lagi karena dia begitu populer. Tapi di 2 periode terakhir dia bilang tidak. Karena kalau saya mulai di belakang hari akan ada orang yang terus menerus dan itu membahayakan bangsa. George Washington. Oke.
Terus ini Jokowi? Jokowi membahayakan apa? Tidak bagus dalam pembelajaran. Tidak bagus dari segi moral. Seolah-olah nafsu ingin berkuasa gitu. Orang bisa bilang lu tamat loh. Kasih bang, Dia bilang kalau sampai Jokowi baju lagi, dia bilang itu sama aja dengan tamak, Ini bukan masalah tamak, karena kita seperti kita ketahui ya, beberapa program dari Pak Jokowi ini ada yang belum selesai, Bang. Ya dilanjutkan sama yang berikutnya. Kalau bagi kami sih memang sudah pantasnya Pak Jokowi kalau Prabowo Puan? Tidak. Menurut Anda Puan nggak cocok? Tidak. Lu nggak pernah ditegur kali? Tidak. Dari kami aspirasi masyarakat boleh ya punya wacana, punya harapan, punya keinginan bahwa yang menjadi presiden adalah Pak Prabowo dan wakilnya adalah Pak Jokowi. Oke, kalau gitu jawab singkat. Jawab singkat. Kalau Prabowo Jokowi, Puan Jokowi, kalau dibajukan kira-kira lebih banyak mana pendukungnya? Prabowo Jokowi dong, jelas. Setuju dong. Ini kalau Prabowo Jokowi atau Puan Jokowi gimana? Kira-kira yang menang siapa? Yang lebih kuat mana pendukungnya? Titi nggak mau. Oke. Prabowo Puan. Prabowo Jokowi. Nggak ada, Prabowo Jokowi nggak masih akal. Masuk, Pak. Nggak masuk akal. Kenapa nggak Prabowo Hotman Paris? Oke, temu lagi di Hot Room. Ini sesi terakhir. Pak Kodari, tolong dulu kasih pendapat Anda terakhir. Secara formal konstitusi, ya ada sedikit pertanyaan gara-gara ada syarat jabatan yang sama. Ya, jadi seolah-olah presiden dan wapres kan bukan jabatan yang sama. Bukan. Sehingga kalau presiden 2 kali, boleh-boleh saja menjadi wapres karena wapres itu bukan jabatan yang sama. Betul. Tapi secara moral, secara etis, background undang-undang itu pasti untuk mencegah orang yang sama berkuasa lagi. Anda setuju? Kalau saya selalu melihat permasalahan yang ada itu apa yang urgen. Pada hari ini kalau saya mengusung Jokowi Prabowo atau Jokowi 3 periode, karena saya mau menghasilkan calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong. Supaya apa? Supaya jangan ada ruang bagi kelompok-kelompok identitas yang kita tahu gentayangan sekarang ini untuk menggunakan isu agama, isu identitas untuk memecah belah kita semua. Dan itu hanya bisa dicegah, ditutup kalau nanti paslonnya tunggal gitu. Buat saya, the highest morality ya di situ, menyelamatkan bangsa ini. Bukan yang lain-lain gitu loh. Yang namanya undang-undang dasar kebijakan publik itu untuk menjawab permasalahan publik. Tapi kalau ada pertanyaan, ini kan tujuan kita diskusi. Dengan pembahasan tadi itu, undang-undang dasar sama undang-undang pemilu. Kesimpulan apa? Apakah memang Jokowi bisa nggak jadi cawapres nanti? Bisa. Saya ngelihat baik pasal 7 sangat bisa. Pasal 8 pun bisa. Kan sejauh ini diskusinya pasal 7 boleh, tapi pasal 8 itu menghalangi atau membatalkan pasal 7. Kalau buat saya enggak, pasal 7 itu dipilih, kalau pasal 2 digantikan, mekanismenya berbeda. Karena mekanismenya berbeda, dipilih tidak boleh, tapi kalau menggantikan boleh. Yang kedua, saya enggak berani mendahului takdir. Mengatakan bahwa presidennya akan mangkat dan digantikan oleh wakil presiden. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Iya, saya enggak berani. Kesimpulan apa Anda? Kesimpulan saya ya sudah jelas ya Pak, bahwa Pak Jokowi bisa untuk jadi calon wakil presiden. Dasarnya? Dasarnya seperti tadi, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Itu udah jelas ya Pak, udah nggak perlu dibahas-bahas lagi, itu udah jelas banget. Nggak perlu kita perdebat-debatkan lagi, sudah bisa Pak Jokowi jadi wakil calon presiden. Pak Budi. Kalau saya kan bukan soal konstitusi, bisa nggak bisa itu ntar urusan para ahli hukum lah merumuskan itu. Tapi bagi saya yang penting adalah bahwa ini ide kurang menarik. Tidak menarik lah ide Pak Jokowi menjadi wapres. Apa? Ide Pak Jokowi mencawapreskan atau menjadi wapres itu bukan ide yang menarik. Saya lebih setuju karena kita kan bicara di 2004 ini bukan soal siapa menjadi apa. Tapi bagaimana yang harus kita kerjakan untuk bangsa ini terus maju dan terus bergerak ke arah kemajuan. Jadi apapun alasannya, terlepas dari peraturan formalnya, Bapak tidak setuju Jokowi jadi calon cawapres 2024. Apapun kata peraturan. Itu soal perdebatan hukumnya saya nggak inilah. Tetapi yang pasti bahwa ide ini buat saya, ini buat Mbak Gea juga, Mbak Ria, ini sebetulnya ide ini kurang menarik. Jadi nggak menarik, yang menarik Jokowi Prabowo.
Jadi yang menarik itu tetap Prabowo Jokowi. Tapi kan nggak bisa Pak Jokowi jadi capres lagi. Loh, itu kan di luar keinginan pribadi. Konstitusi kan, Bang. Kalau secara konstitusi, Bapak cocoknya yang mana? Kalau secara konstitusi. Begini, waktu pertama kali terlempar isu Pak Jokowi sebagai wapres, ya, saya cuma menangkap hikmahnya begini. Ya. Oh, yang dimaksud wapresnya Prabowo Jokowi itu adalah wapresnya itu nanti orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Bisa Mbak Puan, bisa Mas Ganjar, bisa Pak Erlangga, bisa Pak Erick Thohir, bisa Pak Sandiaga Uno, begitu. Oke, Ibu Titi, kesimpulan apa dari Ibu? Secara konstitusi Anda tetap mengatakan enggak bahwa Jokowi tidak memenuhi syarat sebagai cawapres? Betul. Karena? Ya, karena kita membaca konstitusi itu harus menyeluruh ya. Bagaimana misalnya di pasal 4 disebutkan bahwa presiden dibantu oleh wapres. Pasal 6A ayat 1 dipilih dalam satu pasangan calon. Ini yang disebut dengan single member konstituensi. Posisi utamanya itu di presiden. Wakil presiden itu hanya posisi untuk membantu. Jadi ketika dia sudah 2 periode, esensi pasal 7 dan pasal 8 itu masuk. Tidak bisa dipisahkan. Kita boleh berdebat. Esensinya apa? Esensinya bahwa memang pembatasan itu utamanya presiden sebagai posisi utama itu harus mengikut. Kalau sudah 2 periode ya sudah. Wakil presiden itu kan melekat pada presiden. Jadi ketika dia dicalonkan menjadi wakil presiden untuk posisi, misal kita membaca pasal 6A ayat 1, pasal 7, pasal 8, itu jelas tidak boleh. Nah, apalagi kemudian hukum positif kita menyatakan jelas tidak boleh ya syarat calon wakil presiden kalau pernah menjadi presiden atau wakil presiden selama 2 periode. Nah itu yang disayangkan, kenapa kemudian rumor ini muncul dan bukan kita bicara bagaimana menatap ke depan. Bagaimana kita misalnya memberi kesempatan untuk berdiskusi soal politik gagasan. Pertanyaannya dari yang melontarkan isu ini menurut Anda siapa? Apakah memang ada ide Prabowo Jokowi atau Prabowo Puan? Yang pertama kalau saya kan mendengar dari Humas Mahkamah Konstitusi. Dan itu dibantah oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda pribadi mengatakan kira-kira nih Prabowo Jokowi atau Prabowo Puan? Analisa Ibu. Kalau saya siapapun yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, posisi saya jelas Bang. 1, tidak ada presiden 3 periode. 2, tidak ada penundaan pemilu. 3, tidak ada presiden 2 periode maju sebagai wakil presiden. Itu saja. Begitu? Begitu. Kalau gitu Pak Margarito. Bang, ini gelas, ini... Bagaimana bisa disamakan? Ya nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Ya, artinya apa? Dalam analogi, kan similarity dari beberapa aspek itu yang menjadi kunci 2 hal berbeda itu disamakan. Kaitannya ke sini presiden apa? Dan wakil presiden dan wakil bupati di mana samanya? Enggak, kaitannya apa ini? Iya, di mana? Karena tadi dia bilang, Titi bilang wakil bupati yang sudah menjabat bla 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 tadi itu dihitung 1 periode gitu ya. Dan itu bisa dipakai untuk menjelaskan ini. Pertanyaannya, apakah jabatan wakil bupati itu dapat disimilaritikan dengan wakil presiden? Tidak. Artinya dapatkah disamakan wakil presiden dan presiden? Tidak dalam semua. Apakah bisa disamakan? Tidak bisa. Ya, gimana jawabannya? Kita menggunakan, tadi saya sudah sampaikan, tafsir berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi melihat posisi wakil. Ketika dikaitkan dengan pasal 8. Karena di dalam undang-undang kita, posisi wakil itu adalah... Yang mau dia katakan adalah moral. Pesan dari Mahkamah Konstitusi itu maksudnya adalah bahwa orang yang sudah menjabat 2 kali nggak boleh lagi menjabat, wapres pun nggak boleh atau wakil pun nggak boleh, itu pesannya kan? Masalahnya adalah apakah wapres itu sama dalam semua aspek dengan presiden? Tunjukkan kepada saya satu saja tindakan pemerintah dari wakil presiden. Tunjukkan kepada saya. Ini berbeda nih. Tunjukkan kepada saya. Mana tuh? Tidak ada satupun keputusan wakil presiden, tidak ada satupun instruksi presiden, wakil presiden, tidak ada lain apapun itu. Orang dari asal usulnya, dari sui generisnya, abang ilmu interpretasi kan, dari sui generis wakil presiden menunjuk pada putra mahkota. Artinya kesimpulan Bapak tidak sama, tidak. Kesimpulan saya, konklusi saya, wakil presiden yang 2 kali bisa maju capres berikut. Dan presiden yang 2 kali sudah 2 kali bisa jadi capres, sah secara konstitusi.
Oke. Kesimpulannya bukan itu. Oh, kesimpulan. Kan saya berbeda, jangan dong. Itulah kesimpulan dari Pak Margarito hari ini. Kesimpulan Pak Margarito. Kalau kesimpulan dari Titi berbeda. Bagaimana bisa wakil presiden disamakan dengan presiden? Bagaimana bisa presiden disamakan dengan wakil presiden? Saya mau ringkas saja, bukan kesimpulan dari semua pihak. Saya mau ringkas saja bahwa secara juridis formal memang ada sedikit ada celah di konstitusi kita maupun di undang-undang karena ada disebutkan jabatan yang sama. Sedangkan presiden dan wakil presiden bukan jabatan yang sama. Itu secara formal. Tapi secara moral penafsiran undang-undang maupun dalam sejarah dunia di Amerika, dibuatnya pasal itu adalah untuk mencegah orang yang sama memiliki kekuasaan lagi. Apakah dia presiden maupun wakil presiden. Itu adalah penafsiran historik maupun secara moral. Jadi tinggal kita memilih yang mana. Juridis formal. Prabowo, Puan. Kan Abang juga suka itu. Kenapa? Prabowo, Puan. Jadi kita mau memilih yang mana nanti untuk memimpin bangsa ini. Apakah juridis formal atau memang penafsiran yang didasari oleh moral yang tinggi. Itulah seringkasan dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room hanya di Metro TV setiap hari Rabu jam 22 di Metro TV yang membahas yang hot-hot.